Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya Habil Fatwa Tusidik, NIM 2013010124, dari kelompok 12, akan membahas materi tentang nahi dari kelompok 11. Baik, yang pertama, pengertian nahi. Lafaz nahi secara bahasa adalah an-nahyu, yang berarti larangan. Sedangkan menurut istilah, para ulama mendefinisikan nahi sebagai berikut, yaitu nahi adalah tuntutan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Bentuk-bentuk lafaz nahi. Kata-kata yang menunjukkan kepada larangan itu ada kalanya dalam bentuk yang pertama fi'il mudhari yang disertai la nahiyah, seperti wala tufsidu fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Kemudian ada lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram, perintah meninggalkan sesuatu perbuatan, seperti wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang kedua, kaidah-kaidah nahi. Kaidah pertama yaitu al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Pada dasarnya larangan itu mengharamkan sesuatu perbuatan yang dilarang. Atau dalam kitab lain disebutkan an-nahyu yaqtadi lit-tahrim wal furi wad-dawami al-liqarinah. Nahi menghendaki atau menunjukkan haram segera untuk dilarangnya, kecuali ada korinah-korinah tertentu yang tidak menghendaki hal tersebut. Contoh, dan janganlah kamu mendekati zina, wala taqrabuz zina. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Lafaz nahi selain menunjukkan haram sesuai dengan korinahnya, juga menunjukkan kepada arti lain, seperti wahai Tuhan kami, janganlah engkau menyiksa kami jika kami lupa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian yang kedua, irsyad memberi petunjuk, seperti wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu. Quran surat Al-Maidah ayat 101. Yang ketiga, ada tahqiq, menghina, seperti janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 88. Yang terakhir ada kaidah namanya ta'yiz, yaitu menunjukkan putus asa, seperti setiap perkara yang tidak ada perintah kami maka ia tertolak. Contoh, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi ini, di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Demikianlah, saya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Arsyadul Hasbi, NIM 2013010137. Baik, pembahasan materi selanjutnya yaitu kaidah yang ketiga. An-nahi ala syai'in amara bidaduhu. Artinya, larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya. Contoh kaidah ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90.
yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Saya Aryadi Hilkansa, NIM 201301010130 akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang kaidah keempat. Pada dasarnya, larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Contoh, dan janganlah kamu mendekati zina, termasuk dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Apabila ada larangan yang tidak dihubungkan dengan sesuatu seperti waktu atau sebab-sebab lainnya, maka larangan tersebut menghendaki meninggalkan yang dilarang itu selamanya. Namun bila larangan itu dihubungkan dengan waktu, maka perintah larangan itu berlaku bila ada sebab. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Pada dasarnya, larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Bagi para mufassir, sangat penting untuk mengetahui kaedah-kaedah tersebut, karena memudahkan dalam menafsirkan Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan penggalian suatu hukum. Penutup. Kesimpulan. Lafaz nahi secara bahasa ialah nahi. An-nahi yang berarti larangan. Sedangkan menurut istilah, para ulama mendefinisikan nahi sebagai berikut. Khalid Abdurrahman mengartikan bentuk nahi sebagai perkataan atau ucapan yang menunjukkan permintaan berhenti dari suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Satu, bentuk lafaz nahi. Kata yang menunjukkan kepada larangan itu ada kalanya dalam bentuk A. Fi'il mudhari' yang disertai la nahiyah, seperti wala tu'sinu fil ardh, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 11. Yang B. Lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram, perintah meninggalkan sesuatu perbuatan, seperti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275.